Oke, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi kita membahas nama-nama organ-organ yang berkaitan di sistem pencernaan. Ya, dan ini menjadi sangat penting tuh untuk mengenal organ-organ tersebut. Oke. Selanjutnya bagaimana cara kerja sistem Bagaimana cara kerja sistem pencernaan? Ya, manusia mengkonsumsi minuman dan makanan lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Ya, setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, ya, yaitu seperti diremas-remas. Makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung diproses secara kimiawi. Hasil pecahan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, memisahkan antara nutrisi dari makanan dan zat-zat sisa. Setelah nutrisi diambil, sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan berubah menjadi feses. Feses terdorong secara lambat dan teratur gerakan peristaltis dan disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Jadi kalau udah di rektumnya udah penuh, ini akan harus dibuang. Kalau enggak nanti bisa kalau dia ada bakterinya ya, bisa makin banyak bakterinya dan kalau terlalu banyak itu bahaya. Ya. Selanjutnya muncul kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurkan otot sphincter, ya, anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses terdorong keluar lewat anus. Oke. Kita sedikit ke zat makanan terbagi dua ya. Manusia itu membutuhkan zat makanan. Ya. Zat makanan dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Jadi ada yang makro, ada yang mikro. Makro itu apa saja sih? Ya, zat yang makanan dalam jumlah yang besar. Karbohidrat, protein, lemak, dan air. Itu zat makanan makro. Ya, karbohidrat, protein, lemak, dan air. Kemudian yang mikro ya, makanan yang diperlukan tubuh dalam kondisi dalam jumlah sedikit. Vitamin, mineral yang lebih kecil. Ya. Di dalam makro ada mikro. Gitu ya. Di dalam makro ada yang mikro. Oke, makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Makanan memiliki fungsi pertama, ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau pengaturan metabolisme tubuh. Menjaga keseimbangan cairan tubuh sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit dan penghasil energi. Ini fungsi dari makanan. Jadi kalau kita melihat makanan dari fungsinya, kita hanya memilih yang kita butuhkan. Kita hanya makan yang kita butuhkan. Bukan sekedar yang kita inginkan. Kadang-kadang antara keinginan dan kebutuhan kan berbeda ya. Saya pengen makan mie ayam. Butuh enggak tubuh terhadap mie ayam? Cukupi dulu kebutuhannya, baru lengkapi yang keinginan. Jangan sampai kita mendahulukan keinginan sementara kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya. Kemudian zat yang pertama, zat karbohidrat. Ini saya berikan gambarnya di jagung, ada beras, ya, ada gandum yang nanti digunakan ya sebagai tambahan karbohidrat. Sumber karbohidrat.
Karbohidrat itu apa? Komponen pangan yang menjadi sumber energi bagi tubuh, baik untuk beraktivitas sehari-hari maupun mendukung organ-organ tubuh bekerja dengan optimal. Karbohidrat juga memiliki beragam manfaat yang membuat tubuh terhindar dari berbagai penyakit, dari beragam penyakit. Karbohidrat termasuk salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan mengandung kalori. Berdasarkan jenisnya, karbohidrat terbagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, sehingga cepat diproses. Sementara karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang, sehingga akan lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh, sehingga kenyangnya awet. Ada orang baru makan udah lapar lagi. Nah, itu bisa jadi yang diamalkan adalah karbohidrat sederhana. Gitu ya. Oke. Berdasarkan sumbernya, karbohidrat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama gula. Gula adalah sumber karbohidrat sederhana yang secara alami ada dalam buah atau sayur. Itu yang disebut fruktosa. Gula buah atau gula sayur. Produk susu laktosa. Serta gula pasir sukrosa yang biasa ditambahkan sebagai pemanis untuk makanan dan minuman. Gula bahaya? Enggak lah, gula. Kita butuh gula. Nah, kalau berlebihan. Dan saya tanya bahaya. Kalau gula itu bahaya, harusnya yang makan gula semuanya kena bahayanya. Tapi kan nggak semuanya kena bahaya. Yang berlebihan. Sebenarnya gulanya nggak bahaya. Yang menyebabkan gagal ginjal itu bukan pemanis buatannya. Aspartam. Kalau gulanya kalau kita makan segini, ketemu nih lagi panas-panas gini, misalkan minum es tebu dari tebunya. Rasanya manis. Oh iya, sumber gula rasanya manis. Oh iya, sumber gula banyak dan yang bersumber dari ya. Ya sumber gula itu kebanyakan dari gula tebu. Ya. Ada pati. Ini adalah karbohidrat yang secara alami ada di sayur, di bijian, kacang-kacangan yang dimasak, serta makanan bertepung berupa roti, pasta, sereal. Lalu ada serat. Serat itu termasuk karbo. Jangan makan karbo, nggak ada seratnya. Gimana? Serat itu karbo. Serat adalah karbohidrat kompleks yang secara alami ada di buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan yang dimasak. Ini makan karbo semua, nggak ada seratnya. Serat itu bagian dari karbohidrat. Ya. Oke. Jadi kalau kita nanti jangan sampai harus berserat. Betul, harus berserat. Tapi jangan karbo semua. Itu karbo semua nggak ada seratnya. Nah, jangan salah paham itu. Ya. Oke. Selanjutnya protein. Protein merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh yang dalam jumlah besar atau nutrien. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, sistem pencernaan akan memecah protein menjadi asam amino yang dibutuhkan hampir di seluruh bagian. Sebagian asam amino dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sebagian lainnya hanya bisa didapatkan dari makanan. Oleh karena itu tubuh memerlukan tambahan protein dari makanan yang kita konsumsi agar fungsi protein dalam tubuh dapat berjalan secara optimal. Apa fungsi dari karbohidrat? Itu untuk penghasil energi. Hampir semua penghasil energi. Karbohidrat penghasil energi. Protein dia memberikan energi. Lemak juga memberikan energi. Sumber energi. Makanan sumber energi. Protein itu untuk tambahan pertumbuhan dan perkembangan. Protein.
pertumbuhan, perkembangan. Ya. Jadi nanti kalau kita butuh nggak karbohidrat? Butuh. Sumber energi. Protein sumber energi juga. Tapi nanti dia dibutuhkan untuk perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan. Menjaga tubuh kita juga karena proses regenerasi sel itu membutuhkan protein. Membutuhkan asam amino lagi. Ya. Apa fungsi protein bagi tubuh? Satu, meningkatkan kekebalan tubuh. Membangun dan merawat jaringan tubuh sebagai sumber energi. Membentuk enzim, membentuk hormon, menjaga keseimbangan asam dan basa, mengantarkan dan menyimpan nutrisi. Ini fungsi protein. Tapi kalau kita makan, biasanya lebih banyak karbohidratnya. Nasinya lebih banyak dibanding dengan lauknya, dengan dagingnya. Harusnya dibalik. Dagingnya lebih banyak, nasinya sedikit. Ya. Sumber protein ada dua hewan. Sumber protein hewani dapat dari daging, telur, susu, dan ikan. Sumber protein nabati diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, sebagian sayuran seperti bayam, brokoli, dan kentang. Itu ada protein nabati. Selanjutnya lemak. Ini kita mengenal aja, nggak perlu detail. Kalau detail kuliahnya di gizi. Kalau detail, ini hanya ini makanya kita tuh bahan dasarnya atau lebih banyak komponen apa sih, makronutriennya apa sih? Sebatas itu aja, nggak sampai detail. Sampai nilai gizi, jumlah kalori. Nggak sampai sedetail. Ini mengenal aja. Dan ini pelajaran apa? Anak SMP kelas 7. Pelajaran anak SMP kelas 7. Lemak atau lipid salah satu jenis makronutrien yang penting bagi tubuh manusia. Sebab makronutrien ini dibutuhkan sel dan jaringan tubuh sebagai salah satu sumber energi. Hah? Ya, sebab makronutrien ini dibutuhkan sel dan jaringan tubuh sebagai salah satu sumber energi. Ya. Jadi kalau misalkan orang jangan banyak makan lemak, jangan banyak makan lemak. Tar dulu, lemak apa dulu? Oke, lemak itu ya ada beberapa jenis. Pertama ada lemak jenuh. Ya, biasanya berasal dari sumber-sumber hewani seperti daging merah, ya, produk susu tinggi lemak, mentega, dan lemak pada kulit unggas. Ini lemak jenuh. Lalu ada lemak tak jenuh tunggal, terkandung dalam minyak zaitun, alpukat, dan beberapa jenis kacang, almond, kenari. Lalu ada lemak tak jenuh ganda, terdiri dari dua kelompok utama, asam lemak omega 3 ya, dan omega 6. Lemak trans terbentuk melalui proses hidrogenasi. Lemak trans dipanasin berkali-kali itu lemak trans. Ya. Lemak terhidrogenasi adalah lemak yang mengalami proses hidrogenasi penuh. Jadi sebab ini biasanya menjadi bahan produk seperti margarin keras dan lemak sayuran padat. Kalau beli martabak tuh, wah itu lemak trans. Ya. Kalau makan daging-daging itu lemak jenuh. Ya. Kalau makan daging, mentega, kulit, produk susu itu lemak jenuh. Lemak tak jenuh itu minyak zaitun. Jadi kalau kita
ingin dapat suplai lemak yang bagus untuk sumber protein sumber lemak yang dibutuhkan sebagai energi dan regenerasi sel, itu konsumsi minyak zaitun, konsumsi VCO, diminum minyak zaitun, nah itu kita menyuplai lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, suka minum zaitun? Ya, minum zaitun. Oke, selanjutnya fungsi lemak. Pertama sebagai sumber energi. Jadi kalau kita punya badan yang banyak lemaknya, itu sebenarnya sedang menyimpan cadangan energi. Ya. Jadi kalau yang di sininya ada lemaknya, di sini ada lemaknya, gitu ya. Di sini ada lemaknya. Itu sedang menyimpan cadangan energi. Jadi kalau ada yang bully, dasar gemuk. Enggak, ini enggak gemuk, menyimpan cadangan makanan ya. Gitu ya. Kalau lagi butuh ya ngambilnya di situ gitu ya. Ngambilnya di sini gitu. Ya, penyimpanan energi, perlindungan organ. Kulit kita itu butuh lemak. Maka dia supaya terus lembab. Supaya warnanya bagus, pigmennya bagus, itu lemak. Ya. Kemudian isolasi termal yang membantu menjaga suhu tubuh. Penyerapan vitamin, pembentukan sel-sel tubuh, pembentuk membran sel saraf, pembentuk hormon, mendukung sistem reproduksi. Lemak. Jadi jangan sampai menyalahkan lemak. Oh, ini kebanyakan lemak nih. Jangan nyalahin lemak. Ya, itu karunia Allah yang dikasih. Ya, karunia Allah yang Oke. Selanjutnya kita ke mikronutrien, mikronutrisi. Ya, ada vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Jadi vitamin dibutuhkan untuk menunjang kinerja tubuh. Umumnya vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Aktivitas berjemur di sinar matahari pagi juga dapat membantu memproduksi vitamin D pada tubuh. Memproduksi, dirangsang, distimulus. Tidak semua vitamin dapat diproduksi oleh tubuh, maka manusia tetap membutuhkan vitamin sebagai nutrisi tambahan. Jika tidak mendapatkan kadar vitamin yang cukup, kondisi tersebut bisa menimbulkan beberapa gejala penyakit. Misalnya, saat seorang kekurangan asupan vitamin C, maka ia bisa mengalami beberapa gejala, salah satunya mengalami gusi berdarah atau sariawan. Contoh tuh. Vitamin ini banyak sekali, ada vitamin A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K, PP. Itu semuanya itu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang kinerja tubuh. Menunjang kinerja mata, menunjang sel imun. Itu butuh vitamin. Gitu ya. Oke, kemudian ada mineral. Zat mineral ini merupakan senyawa anorganik yang diperlukan tubuh untuk metabolisme serta untuk pembentukan tulang dan gigi. Mineral ada kalsium. Kalsium adalah jenis mineral makro yang berperan penting dalam tubuh. Kebutuhan kalsium meningkat pada masa pertumbuhan. Fungsi daripada kalsium ini pembentukan tulang, gigi, serta pengaturan fungsi saraf dan otot. Di antara sumber kalsium kita bisa dapatkan dari produk olahan susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Sayuran yang kaya akan kalsium dan kalsiumnya banyak itu daun kelor, bayam, katuk, kelor, bayam, katuk.
Bu? Kapan makan kelor? Nggak tahu. Makan bayam. Kapan terakhir makan bayam, Bu? Bayam jarang. Katuk? Terus yang sering sayur apa, Bu? Kacang, kangkung. Nah, itu makan bayam, makan kelor, bayam, itu efeknya itu pada tulang kita nanti. Jadi nggak mudah kropos. Ya, coba. Iya, ya kalau ada asam uratnya, kalau nggak ada asam uratnya kan nggak. Saya makan bayam nggak asam urat. Ya karena ibu udah ada asam uratnya. Jadi nggak boleh. Jadi boleh nggak? Ah, ya nanti kan kalau ada asam uratnya dibuang, yang asam uratnya dibuang dulu, dinormalkan dulu, baru nanti makan lagi. Ya. Kalium. Kalium adalah zat mineral yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya. Fungsi khasiat utama dalam cairan intrasel, fungsi saraf, otot, dan untuk kerja enzim. Sumber-sumber kalium ada buah-buahan dan sayur-sayuran, misalkan buah pisang dan bayam. Pisang ini kaya akan kalium. Tapi kalium dari pisang kalah sama kelor. Kalau makan kelor, kalsiumnya dapat, kaliumnya dapat. Makan pisang juga sama. Kalsiumnya dapat, kaliumnya dapat. Cuman kan pisang nggak bisa disayur. Gitu ya. Nggak bisa dimakan. Gitu. Makan buah. Ya, tapi kalium, jumlah kadar kaliumnya kalah sama kelor. Aha. Boleh, pisangnya dikolak, ya. Gulanya gula merah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gulanya gula merah. Enggak. Coba aja, Bu. Coba aja. Ya. Oke, kemudian mineral juga ada natrium. Natrium juga termasuk mineral ya. Natrium ini jenis mineral yang mudah untuk ditemukan pada berbagai makanan, terutama garam. Fungsinya khasiat utama ekstrasel, mengatur flow plasma, fungsi saraf dan otot. Sumber natrium ini ada garam, garam meja ya, garam dapur. Mau itu garam Himalaya, mau itu garam laut ya. Garamnya kalau milih garam, garamnya garam kasar ya, garam, jangan garam halus, yang kasar. Kemudian magnesium, garam sifatnya basa, itu bagus tuh. Kalau yang apa asamnya terlalu tinggi itu minum air garam, sedikit aja air garam minum. Kalau saya biasanya kopi sepo tambah Himalaya. Biasanya kopi sepo tambah sedikit aja, seujung, enggak sedikit ya. Garam. Jadi gurih. Hah? Gimana? Garam Himalaya. Kalau nggak ada Himalaya, garam dapur biasa nggak apa, tambah sedikit ya. Itu rasanya jadi gurih. Kopi sevel. Saya bikin nasi goreng itu pakai kopi sevel, kayak enak tuh. Pakai kopi sevel. Ya pokoknya coba aja. Ya iya, bumbunya itu sevel. Jadi bumbu racik. Cobain aja. Ya cobain aja. Ya, magnesium. Magnesium jenis mineral yang dihasilkan tubuh secara alami yang lebih banyak berada pada tulang dan sisanya di jaringan lunak ya. Ya, sumber sumber bahan bakunya itu dari sayuran hijau. Kemudian seng adalah salah satu mineral yang memainkan banyak peran. Dia sebagai kofaktor enzim pertumbuhan, fungsi dan maturasi alat kelamin, nafsu makan, penyembuhan luka. Sumbernya bisa kita peroleh dari susu dan produk lainnya, kerang dan kacang-kacangan.
Ini mineral banyak banget ya. Mineral ini. Tapi saya kalau jala bayam sama katuk asam urat. Ya, nah, asam urat naik. Ya. Oke. Kita masuk ke gizi seimbang. Zaman tahun 1960-an itu 662 atau program Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna. Karena Indonesia pasca kemerdekaan itu banyak yang kekurangan gizi. Maka program pemerintah itu adalah makanan itu harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi makan itu harus ada 4 sehat itu harus ada. Disempurnakan dengan susu. Gitu ya. Sampai tahun 90-an, masuk tahun 2000 itu paradigmanya sudah gizi seimbang. Kenapa? Karena didapati faktanya penyakit-penyakit yang muncul tahun 95 ke atas sampai tahun 2000-an sampai hari ini itu bukan karena kekurangan makanan, tapi karena kelebihan makanan, banyak makan. Jadi penyakit yang hari ini muncul itu bukan penyakit karena kekurangan makanan, tapi penyakit karena kelebihan makanan. Maka perlu diseimbangkan makanannya, tidak berlebih. Ya, yang harus diperbanyak saat ini adalah aktivitas fisiknya. Indonesia menempati negara termager, paling mager. Rata-rata kita jalan kaki itu hanya 3.000 langkah. Rata-rata 3.000 langkah. Itu kalau rata-rata kan ada yang jalan kaki, ada yang jalannya banyak, tapi di rata-ratakan jadinya 3.000 langkah. Sementara minimal untuk sehat itu 10.000 langkah. Untuk sehat minimal 10.000 langkah. Berarti kita kekurangan 7.000 langkah untuk sehat. Maka banyak penyakit karena kelebihan gula, diabetes, gagal ginjal. Penyakit kelebihan gula. Penyakit kelebihan lemak. Ya kan? Miom kista mulai dari mana? Ya dari kebanyakan lemak. Kan itu jadi makanan sel. Benjolan-benjolan, tiroid, kebanyakan dari mana? Dari lemak. Ya, stroke, penyumbatan pembuluh darah, arteriosklerosis ya. Penyumbatan pembuluh darah, stroke, angina pectoris, ya, penyumbatan di pembuluh darah jantung, hipertensi. Itu karena apa? Kebanyakan makan, kurang gerak. Kenapa? Karena sehatnya kita kurang 7.000 langkah. Itu kalau kita udah jalan 3.000 langkah. Kebayang kalau nggak jalan-jalan. Berat, Bu, melangkah itu. Apalagi melangkah ke masjid ya, Pak ya. Jalan ke masjid lebih berat lagi. Padahal setiap langkah itu ada kafarat dosanya. Sebenarnya mah, selain kafarat dosa, kafarat lemak. Kalau jalan itu. Merontokkan lemak. Nggak perlu jogging. Usia-usia 40 ke atas, 50 ke atas nggak perlu jogging. Jalan aja jalan. Jalannya bukan jalan santai, jalan cepat. Nah, ya. Aktivitas fisiknya harus diseimbangkan. Nyapu, ngepel, ya, cuci baju. Oh, kalau sekarang cuci bajunya pakai mesin, nggak ada capek-capeknya, ya, masih manual, masih di gua ya. Itu yang lebih sehat.
Ya. Kemudian makanannya ya, makanan karbonya, kemudian sayurnya itu diseimbangkan. Lalu batasi gula, garam, minyak. Gula, garam, minyak ini adalah gula, garam, minyak. Inilah yang nanti akan merusak sel. Kalau kebanyakan tuh merusak sel. Ya. Dan dia bisa menjadi plak di pembuluh darah. Maka harus diseimbangkan. Kemudian air minumnya. Ya, air minumnya dicukupkan. Kembali lagi ke modul yang kedua tuh. Pertemuan kedua. SAKIT. Ya, sakit. Oke. Kalau kita melihat dari zat gizinya ya. Zat gizi penghasil energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi pembangun sel itu protein. Jadi kalau kita pengen regenerasi selnya bagus, proteinnya harus cukup. Kalau mau sehat, tulangnya mau sehat, seluruh organ mau sehat, proteinnya harus cukup. Proteinnya makan ikan kembung, ya, ikan-ikanan tuh bagus. Ikan apa aja bagus tuh. Ikan-ikan tuh bagus ya. Hindari ikan asin. Hindari atau kurangi ikan asin. Perbanyak ikan segar. Ya. Sudah dibahas ya. Sumber enzim ikan segar, daging segar, buah segar, sayur segar itu sumber enzim yang dibutuhkan. Jadi kalau makan ikan, ikan segar. Lalu bagus mana ikan air tawar, ikan air laut? Ikan air laut. Ya, ikan air laut. Ya, itu lebih bagus. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pesisir pantai yang dia bisa makan ikan laut tuh badannya nggak ada yang gemuk-gemuk, nggak ada. Tapi bagus-bagus posturnya karena proteinnya bagus. Beda dengan wilayah-wilayah yang kurang makan ikan. Ya. Oke, zat gizi pengatur ada vitamin, mineral, air. Ini zat pengatur, vitamin, mineral, air. 10 pesan gizi seimbang. Pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman jenis makanan. Aneka ragaman jenis makanan disyukuri. Ya. Jadi makan tuh jangan itu-itu aja, tapi beraneka ragam. Sebaiknya ibu-ibu itu menulis menu makanan dalam satu pekan itu. Beraneka ragam. Tidak itu-itu saja. Di tukang sayur itu kagak ada. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Cukup buah-buahan. Konsumsi lauk pauk berprotein pokok. Ya. Konsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Sarapan paginya dengan apa nanti? Setelah ini. Minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan baca label pada kemasan makanan. Kalau kita beli makanan tuh kita baca info gizinya. Berapa sajian makanan itu? Ada minuman itu untuk 2 kali penyajian. Diminum sekali. Makanan untuk 2 kali penyajian langsung dihabiskan. Gitu. Itulah yang menyebabkan lonjakan gula di dalam tubuh kita. Bukan karena gulanya, terjadi lonjakan karena kita tidak mengendalikan.
Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, berolahraga secara teratur, dan jaga berat badan normal. Prinsip gizi seimbang, mengkonsumsi makanan beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Oke. Kita masuk ke siklus kerja organ pencernaan. Jatah hidup kita sehari itu 24 jam. Ya. Ada 3 fase dalam siklus kerja organ pencernaan ini. Saya lebih ke fase pertama itu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu fase pertama. Ya. Itu fase pencernaan. Jam 12 siang sampai jam 8 malam fase, ya, itu satu fase selama 8 jam, ini fase pencernaan. Di saat siang ini, ya, kita bebas untuk makan apa saja. Tentunya kalau saya bilang bebas makan apa aja, kaidahnya kulu wasrobu walatus rifu. Makan apa aja, minum apa aja, tapi tidak berlebihan. Dengan konsep gizi seimbang atau food combining, mencampurkan makanan. Lalu fase yang kedua, dari jam 20.00 atau jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Ini fase penyerapan. Disinilah terjadi proses regenerasi sel. Syaratnya harus tidur. Di saat fase penyerapan ini, kita harus berhenti makan berat. Jadi nggak lagi makan-makan mie tek-tek, nasi goreng di jam 8 malam ke atas itu. Ya. Udah stop. Ibarat toko udah tutup, udah closed, nggak boleh ada yang masuk lagi. Kesel gak sih kalau kita udah tutup pintu, udah rapi, tiba-tiba ada orang gedor-gedor. Kesel banget, udah mau tidur pula, tiba-tiba ada yang bertamu. Kesel. Ya kan? Apalagi sama dengan perut kita. Lambung kita sudah mau istirahat, tiba-tiba ada tamu. Digiling lagi, proses lagi, lama lagi. Sementara dari mulai proses pencernaan, dari selesai proses di lambung itu, makanan itu kalau daging dia 4 jam. 3-4 jam kalau daging. Kalau nasi goreng itu bisa 45 menit sampai 1 jam. Kalau mie itu butuh waktu lebih lama. Bisa 3 jam. Mie. Gorengan itu lebih lama lagi, bisa 6 jam. Makan gorengan tok di lambungnya lama banget. Ya. Jadi berhenti makan berat. Gorengan plus nasi goreng gitu ya. Atau mie goreng gitu ya. Mie pakai nasi. Mie pakai nasi. Malam-malam lagi lapar nih. Ya. Makan mie tambah nasi. Mie-nya semangkok, nasinya sepiring. Dimakan di jam 9 malam. Itu baru selesai dia proses cernanya itu jam 12 malam. Lambung sudah lelah. Capek. Gitu ya. Jadi kalau konsepnya kita udah paham nih jam kerja siklus organ pencernaan, kita udah nggak mau menyiksa organ tubuh kita lagi, udah capek. Zolim. Nah, oke. Lalu bagaimana kalau ada dalih saya nggak bisa tidur kalau kelaparan, kalau lapar? Ubah waktu makannya, al-asya qoblal isya. Makan malam itu sebelum masuk isya. Isya di situ artinya malam hari. Jadi sebelum masuk, kalau waktu isya kan berubah-ubah, kalau waktu sholat isya, bedakan antara waktu sholat isya dengan waktu isya. Jadi isya itu artinya waktu malam. Jadi tidak boleh makan di jam malam. Al-asya qoblal isya.
Makan malam itu sebelum masuk Isya. Oke, berarti batas akhirnya maghrib. Batas akhir makan malam itu maghrib. Kalau saya biasa sebelum maghrib atau setelah maghrib. Setelah Isya sudah selesai. Gitu. Ya. Kemudian jam 4 pagi sampai jam 12 siang, 8 jam selanjutnya itu fase pembersihan. Terjadi proses pembersihan sistem cerna. Ya. Proses pembersihan sistem cerna, maka yang dibutuhkan di jam ini adalah makanan-makanan yang membantu proses cerna, membantu kerja organ pencernaan. Apa? Serat. Maka di jam ini kita bantu sistem pencernaan kita untuk membersihkan pencernaan dengan mengkonsumsi makanan-makanan berupa buah dan sayur. Jadi pagi-pagi buah sayur. Itu yang saya lakukan dulu saat awal-awal belajar colon cleansing. Pagi-pagi itu pisang. Colon cleansing saya itu terapi makan buah pisang selama 7 hari. Ya, pagi 3, siang 3, malam 3 selama 7 hari. Nasi tetap masuk. Nasi makan siang cuma sekepal. Udah kenyang, Bu. Makan pisangnya 3. Ya tadi saya bilang gitu. Pagi pisang 3, siang pisang 3, malam 3. Kalau pisangnya pisang tanduk ya. Ya, pisangnya pisang apa? Pisang Ambon. Pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon. Ya. Itu aman tuh, aman. Oke. Selanjutnya kita ke keseimbangan asam dan basa. Sampai sini ada pertanyaan? Di fase di siklus kerja organ ada pertanyaan? Kan makan nggak boleh, sudah makan nggak boleh minum. Tapi karena kebiasaan sudah makan minum, apa ya itu apa sih efeknya nanti atau ada efeknya sekitar itu? Efek apa tuh? Oke, kalau kita makan makan. Terus biasa kita minum. Apa sih tujuan minum setelah makan? Tujuan minum apa? Tujuan kita minum apa? Tujuan minum apa? Biar masuk makanan. Tujuan minum supaya tidak dehidrasi. Tujuan minum asalnya supaya tidak dehidrasi. Nah, ketika kita makan, lalu kita dorong makanan itu dengan air, makanan terdorong kan tadi. Makanan terdorong. Dan akhirnya apa? Mengganggu proses cerna. Proses cernanya menjadi tidak sempurna. Ibu cobain aja, kunyah 33 kali. Apapun itu makanannya, kunyah 33 kali, telan, tahan di setengah sampai 1 jam tidak minum. Rasanya enak banget. Kenyangnya awet. Proses cernanya sempurna. Bentuk fesesnya bagus. Kenapa? Apa? Gimana kalau kenapa harus didorong makanan? Karena kunyahannya tidak sampai lembut. Kita makan kalau blek. Kunyah, blek. Jadi nyangkut. Iya. Gitu ya. Cobain deh.
itu rasanya lebih nyaman. Kalau saya udah merasakan rasanya lebih nyaman, kita makan itu setelah makan tidak minum tuh rasanya lebih nyaman. Kan udah diajarin cara minum. Minum dulu sebelum makan, tujuannya untuk menyiapkan sistem cerna untuk menerima makanan. Plus memberikan apa? Lambung kenyang duluan dengan air. Sehingga makannya tidak terlalu banyak. Oke ya. Ada lagi? Ya. Ini kan sudah dijelasin terkait dengan siklus kerja organ itu. Jadi yang tampilkan di slide itu ya. Nah, itu kan ada fase-fase jam ya. Ada jam 4 sampai jam 12 itu kan fase pembersihan. 12 sampai jam 8 malam pencernaan. 8 malam sampai jam pagi penyerapan. Tapi artinya kalau penyerapan itu kan pasti harus tidur Pak ya. Ya. Begitu ya. Betul. Ini dalam kondisi normal. Kalau misalkan dibalik Pak, misalkan contoh ini kerjanya malam, tidurnya siang. Nah, gimana kira-kira? Apakah ikuti ini atau berubah sendirinya gitu kira-kira? Oke. Bagaimana untuk pekerja malam? Yang kerjanya malam, ya. Yang pertama, ini adalah siklus yang hasil penelitian ya. Siklus ini memang jam kerja organ yang dia tidak berubah. Shift malam itu baru ada di zaman modern. Di zaman sebelumnya nggak ada orang kerja shift malam. Di zaman modern aja orang kerja shift malam. Biasanya untuk yang saya masih mentolerir shift malam itu di pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti jaga malam, yang nanti itu ada keamanan atau untuk petugas kesehatan. Tapi itu dia nggak sepanjang malam kerjanya memang malam. Oke, kalau itu masih tolerir. Lalu ada pekerjaan yang memang dikerjakan malam seperti pembangunan jalan misalnya. Itu kerjanya malam tuh. Otomatis banyak yang berjatuhan sakit. Jadi kembali kepada pilihan hidup kalau itu. Kalau itu kembali kepada pilihan hidup. Mau sampai kapan kerja malam terus? Kan gitu ya? Maksudnya gini, apakah Dia nggak berubah, Pak? ya? Nggak berubah. Tetap aja prinsipnya kayak itu mengikuti ya? Iya. Nggak akan berubah. Makanya orang yang shift malam itu cenderung nanti mudah sakit. Makanya ya cukup kerja-kerja. Kalau shift malamnya itu kan suka seperti gini. Dia memang kerjanya malam. Nah, pertanyaannya kalau terkait dengan siklus kerja organ pencernaan, emang malam harus makan? Kan enggak. Emang makan? Iya. Memang malam harus makan? Kan enggak. Enggak harus makan kan? Iya. Misalkan siapkan tidur. Nah, jangan tidur itu kan kita boleh makan ini maksudnya enggak ya? Enggak, artinya kan kalau lihat ini. Kalau ngerubah, kalau tadi yang Bapak sampaikan dia kerja malam terus siangnya tidur, mengubah. Itu udah mengubah sunatullahnya. Sunatullahnya yang diubah dia. Dan kalau yang kita bahas adalah sunatullahnya dia. Ini kan sunatullah nih. Jam kerja organ itu udah sunatullah. Mata kita tertidur itu sunatullah tuh. Ya Allah jadikan waktu malam itu untuk beristirahat, tidur untuk beristirahat. Tapi kita pakai buat kerja untuk mencari nafkah. Boleh nggak? Boleh, itu pilihan dia. Pilihan hidup. Tapi apakah ketika melanggar sunnatullahnya itu akan berdampak pada fisik dia? Jelas. Yang kerja siang aja, kalau mengabaikan ini, bermasalah, apalagi yang siklusnya berubah. Jadi itu sih pilihan. Nah, kalau dia makan malam nih, makan malam, terpaksa betul dia makan malam. Kan dia jaga shift malam, otomatis dia nggak akan tidur. Yang bahaya itu tidur setelah makan. Kalau makan terus dia jaga malam melek nggak apa-apa. Hanya pencernaannya melambat. Lambat laun sakit organ cernanya. Pilihan.
Ya. Oke, kalau ini apa nih? Nasi pakai enggak lah. Bukan pisang tanduk ya, jangan salah ini. Pisang tanduk itu bukan dimakan pisang tanduk tadi. Makannya itu pakai pisang Ambon. Sip malam sampai pensiun, itu beda kasus. Oke, kita break untuk sholat asar. Nanti kita lanjut dengan keseimbangan asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di keseimbangan asam dan basa. Ini ada beberapa kategori makanan yang punya efek sebagai pembentuk asam. Ya, makanan-makanan pembentuk asam ada protein hewani, lemak, minyak, susu, padi-padian, umbi-umbian, kecuali kentang rebus, wortel, beet, dan lobak. Tomat yang dimasak, tomat mentah itu basah. Tapi ketika dia dimasak, dia berubah menjadi makanan yang dengan efek asam. Kacang tanah, makanan beragi, cuka, gula pasir, polong-polongan kopi. Ya, makanan pembentuk asam. Biasanya kalau makanan pembentuk asam terlalu banyak, itu efeknya begak, kembung. Gitu ya. Kemudian makanan pembentuk basa. Makanan pembentuk basa ada buah matang, walaupun rasanya asam, dia itu tetap membentuk basa. Sayuran, kecuali tomat yang dimasak, kentang rebus, wortel, beet, lobak, produk susu kalau sedikit, kedelai, toge, rumput laut, kacang-kacangan, kecuali kacang tanah, madu alam. Ini makanan pembentuk basa. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan pembentuk basa, ya, tubuh kita akan cenderung seimbang, ya, cenderung seimbang nanti keseimbangan asam basa. Yang paling asam di tubuh kita itu lambung ya, kondisi yang paling asam. Sedangkan seluruh organnya itu membutuhkan basa. Rasa khawatir, cemas, takut, stres, dan CO2 menghasilkan asam di dalam tubuh. Ini makanan-makanan pembentuk asam. Jadi kalau kita terlalu banyak pembentuk asam, bahaya. Terlalu banyak pembentuk basa juga bahaya. Terlalu basa bahaya, terlalu asam bahaya. Maka perlu seimbang. Ya, perlu seimbang. Oke, selanjutnya kelompok makanan. Ada kelompok protein. Tadi ya udah jelas ya protein itu apa. Ya, ada kelompok protein daging merah, sapi, kambing, domba. Kalau disebut daging merah berarti sapi, kambing, atau domba. Apa bedanya kambing dengan domba? Hah? Domba yang mungkin diri-diri itu. Udah beda-beda. Ya, ya, daging ya. Oke. Sapi, kambing, domba ya, ini masuk kategori daging merah. Kalau kita mengkonsumsi daging, ini kan di Indonesia kebanyakannya apa? Dagingnya sapi ya. Banyaknya makan kalau daging merahnya sapi. Jarang yang suka makan kambing. Ya hanya beberapa persen lah dari masyarakat Indonesia. Daging merah, daging sapi itu sifatnya dingin. Kalau kebanyakan makan daging sapi, itu akan membuat tubuh lebih lembab. Muncullah penyakit-penyakitnya apa? Penyakit-penyakit kelembapan, lebih lembab.
Di antaranya apa? Benjolan, panu, kudisan, eksim, itu ya penyakit-penyakit lembab tuh. Ya. Kalau kambing dan domba ini dia panas. Ini kalau orang yang lagi meriang ya, butuh tambahan ekstra kasus-kasus penyakit-penyakit dingin ya. Eh, eh, apa kurang-kurang greng, kurang semangat. Ah itu makanya daging kambing. Lagi masuk angin, itu makanya daging kambing, jangan daging sapi. Paham ya? Kemudian unggas. Ayam, bebek, itik, burung ini kategori unggas, daging unggas. Ya. Tapi yang paling banyak di kita ini makan ayam. Apapun makanannya ayam menunya gitu ya. Ayam lauknya itu. Ya, ayam itu. Nah, ayam yang banyak didapatkan di pasaran itu ya, ayam-ayam pedaging itu biasanya kan beraneka ragam ya. Ada ayam negeri, ayam kampung. Lalu mana yang paling bagus? Apa ayam kampung paling bagus? Sebenarnya bukan masalah ayam negeri atau ayam kampungnya, tapi cara cara pengembangbiakannya. Kalau ayam kampung tapi dikasih sama seperti negeri ya sama aja. Jadi ayam itu tergantung pada nah, pola makan si ayam. Ya. Nah, ayam itu yang bagus ketika dia cari makan sendiri itu yang bagus. Ayam yang bagus itu ketika dia nyari makannya sendiri. Nah, ayam di kita, ayam yang banyak di pasaran itu ayam-ayam yang cenderungnya sebenarnya belum layak panen, belum layak konsumsi. Ya, kecil-kecil. Yang bagus itu yang besar-besar. Jangan terlalu banyak makan ayam. Ayam itu punya karakteristik cerewet dia. Jadi kalau banyak makan ayam itu bawel, cerewet. Iya, ini serius karakternya. Kalau karakter domba, kambing itu dia berjamaah. Jadi kalau kalau makan kambing, domba itu jamaah sholat itu kuat, bagus. Gotong royongnya bagus. Ini serius ini. Ini hasil hasil analisa karakteristik hewan. Dulu ketika terjadi kasus pembunuhan pertama manusia, Habil dan Kabil, terjadi pembunuhan, itu kan bingung bahwa mayatnya kemanain ditarik. Tapi kan apa yang diperhatikan hewan. Zaman-zaman dulu itu kenapa sih hewan ini bisa sembuh apa? Itu memperhatikan binatang. Nah, maka para ulama yang menulis di kitab-kitab Timbun Nabawi itu juga melihat karakteristik masing-masing hewan. Oh, nanti kalau yang makan bebek karakternya begini. Oh, nanti yang makan ayam karakternya begini. Itu hasil penelitian, hasil hasil pengamatan. Ya. Ya, ayam itu karakteristiknya cerewet. Kalau bebek dia panas lambung. Panas di lambungnya kalau yang kena asam lambung, yang udah ada asam lambung gitu ya, gangguan lambung, itu kurang direkomendasikan makan bebek. Itik burung. Burung yang bagus apa? Puyuh, bagus. Ikan. Ikan yang bagus itu tadi ikan laut, yang kedua ikan sungai. Ikan sungai. Jadi kalau ada datang jual, "Bang, ikan mana itu?" Ikan sungai. Wah, beli itu ikan sungai. Dia bagus. Ikan yang bagus itu ikan laut atau ikan sungai yang dia makan dari bebatuan. Itu bagus. Lumut-lumut yang ada di batu, plankton yang di batu itu bagus. Ya, dibanding dengan ikan-ikan yang empang. Ya. Jadi kalau ada yang ikan, kalau makan ikan itu
dari tengah ke belakang. Dari tengah ke belakang. Kalau makan ikan itu pilih, kalau nanti sempat kemana kulineran itu nyari ikan, dapat ikan itu dari tengah ke belakang, jangan ke depan. Iya, iya. Jadi jangan makan kepala ikan, gitu. Ke buntut, ke belakangnya. Jangan ke kepalanya. Kalau perlu kepalanya buang, nggak perlu. Hah? Nilai gizinya ada di sana. Nilai gizi ikannya. Kepala. Ya. Oke. Kemudian kerang. Kerang. Ya, ini kelompok protein ya. Kepiting. Ya. Rajungan ya. Udang. Kacang kedelai dengan variannya, kacang tanah, telur. Telur yang eh, bagus yang mana? Telur omega bagus. Kalau pilihannya telur ayam atau telur puyuh lebih tinggi nilai proteinnya. Ya. Ikan juga yang cukup tinggi juga, lele juga cukup tinggi. Bahkan lele itu salah satu ulama ruqyah menjadikan lele itu sebagai terapi ruqyah. Jin nggak suka lele. Ya. Jin nggak suka ikan lele. Maka ada praktisi ruqyah itu ketika meruqyah itu dengan ngasih makan lele. Termasuk Ustadz Faizar. Ustadz Faizar juga kalau meruqyah dia masak lele untuk ruqyah. Dan ada orang yang nggak mau makan lele, hati-hati tuh. Ya, ruqyah gitu. Ya. Ya. Oke, ikan ya. Kemudian ikan sidat bagus ya. Ikan sidat juga bagus. Dia lebih tinggi kandungannya itu lebih tinggi dari salmon. Ikan sidat. Biasanya kalau di Indonesia ikan sidat diekspor ke Jepang. Ya. Jepang yang negeri laut aja, dia masih membutuhkan ikan sidat dari Indonesia. Luar biasa. Moa ya. Nah, kita mah apa-apa diekspor. Sebenarnya kita tuh negara eksportir loh, mengekspor bahan ini ya, bahan mentah ya. Berarti masih lagi. Oke. Ya kedelai ada kedelai, kedelai dengan variannya juga itu kelompok protein, dibikin susu juga bisa. Jadi susu kedelai itu bagus. Ya, susu kedelai bagus. Ya. Jadi yang kurang nyaman dengan susu hewani ya bisa dengan susu nabati. Ya. Tapi catatan buat laki-laki sebelum berhubungan badan jangan makan makanan yang berbahan kedelai, tahu, tempe dan segala jenis kedelai karena itu menurunkan testosteron, hormon laki-lakinya. Jadi kurang jreng, kurang mantul. Ya, iya benar. Ini jangan kurang mantul. Ah, oh, ya. Jadi kalau mau ya nanti apa namanya jangan disuguhin dulu Bu, jangan disuguhin tempe ini nanti nggak jadi ya menurunkan testosteron. Kacang tanah tapi perlu perhatian ya kalau kacang tanah itu dia karena bersifat asam dia menaikkan gas jadi kembung. Telur tadi ya telur kalau dipilih telur puyuh atau telur ayam. Telur puyuh. Kalau telur ayam, pilih yang omega, yang sudah ditambahkan omega. Oke. Dan kalau masak telur dari air mendidih, jangan. Udah dicoba Bu, udah bedanya udah tahu. Iya. Jadi jangan
Jangan masak telur dari air dingin, tapi masak telur dari air mendidih. Didihkan dulu, baru masukin telurnya. 7 menit sudah cukup. Ya, oke. Kemudian polong-polongan susu di kelompok protein. Lalu kelompok pati, beras, ya dengan apa ada beras putih, beras merah, beras hitam. Ada beras pecah kulit. Ada beras gandum, beras yang masih utuh. Yang bagus itu beras utuh. Yang bagus itu beras utuh. Yang kalau beli beras itu beras pecah kulit gitu. Itu yang bagus. Kalau beras udah kita beli yang putih, yang udah itu sudah teroksidasi, nggak ada nutrisinya. Udah habis. Nutrisi beras itu adanya di kulitnya, di kulit arinya. Jadi yang bagus beras merah karena dia masih kulit arinya masih ada, ya kulit berasnya masih ada, ya atau beras hitam. Tapi kalau misalkan saya pengennya beras yang putih, beras pecah kulit. Atau yang memang masih ada bentuk benih beras gitu, masih gabah gitu. Nah, tinggal kita tumbuk atau kita pecah sendiri. Itu lebih bagus. Punya mesin giling sendiri itu bagus. Itu bagus. Itu lebih sehat dibanding dengan beras yang hari ini beredar itu sudah teroksidasi. Karena dia nggak ada nutrisinya, dia kosongan, maka toppingnya harus banyak. Lauknya harus banyak. Jangan, karena dia udah kosong, udah nggak ada apa-apanya. Tinggal ampas. Apa yang mau dicari dari ampas. Nah, makanya supaya ada nilai gizinya, tambahkan zaitun, tambahkan cabai, tambahkan daun selehit. Ya. Jadi dia ada nutrisinya. Itu yang bagus. Yang bagus itu nasi liwet. Nasi yang ada nutrisinya. Ada rempah-rempahnya. Masuk. Dibanding kosongan. Oke ya. Gandum. Gandum. Gandum itu kita jarang yang makan gandum. Kecuali berbentuk roti, tepung. Roti yang banyak beredar ya terbuat dari tepung gandum. Tepung itu sudah hancur. Udah nggak ada apa-apanya. Kosongan ya. Maka nggak ada manfaatnya. Nggak ada fungsinya untuk tubuh kita. Maka dia perlu ditambahkan nutrisi gitu. Jadi si tepung itu tambahkan nutrisi. Tepung tambah sayur. Jadi bakwan. Tepung tambah tempe. Tepung tambah pisang. Jadi ada nutrisinya. Kalau tepungnya doang, kosongan dia. Nggak ada apa-apanya. Ya, ya nggak ada apa-apanya kalau tepung. Kalau gandumnya masih bagus. Tapi kalau udah jadi tepung, tepung beras, tepung kanji, tepung apa, udah jadi tepung, itu udah nggak ada manfaatnya. Oke ya. Jagung. Jagung masih bagus. Tapi kalau udah jadi tepung jagung, sama aja. Gitu ya. Kalau udah ditepungkan, hancur dia. Oksidasi. Jagung. Sagu, tapioka, umbi-umbian, ya, labu kuning, bengkuang ini masuk kelompok pati. Ada kelompok sayuran. Sayuran hijau, sayuran merah. Selada, kubis, lobak, bit, mentimun, sayuran berbiji, tahu, tempe, toge, rempah-rempah, kacang-kacangan, kelapa, ini kelompok sayuran. Kelompok netral, ragi, minyak tak jenuh, keju, mentega, yogurt, madu, ini kelompok makanan yang masuk kelompok netral. Artinya bisa dipakai di berbagai macam olahan. Buah, ada buah asam. Ya, ada asam, belimbing, delima, kiwi, jeruk bali, jeruk nipis, lemon, nanas, stroberi. Buah yang kategori buah asam. Tapi tetap buah itu pembentuk basa, walaupun dia kategorinya asam. Itu sebab kita pagi-pagi makan lemon itu nggak ada masalah. Ya pasti kena lambung semuanya kan. Oh, tidak menaikkan asam lambung.
tambah garam. Garam itu basa. Jadi ketika misalkan dikhawatirkan asam lambungnya naik, meningkat, garam itu bisa membuat asam lambungnya turun. Jadi kalau kita asam lambung naik, bikin air garam, minum. Emang nggak asin? Ya asin lah kan garam. Di pertanyaannya ini ya, ya sedikit, nggak usah banyak-banyak. Oke. Asam, belimbing, delima, kiwi, jeruk bali, jeruk nipis, lemon, nanas, stroberi itu semua pembentuk asam, sifatnya bagus, sifatnya basa. Nah, kalau kita senang dengan makanan kuah, soto-sotoan, jangan lupa jeruk nipisnya. Itu penetralnya. Ya. Oke. Ada sunnahnya, ada salah satu sunnah ya, Nabi itu mengakhiri makan itu dengan ngicip ya, ngicip garam. Tujuannya memang karena sifat garam itu basa. Sehingga ketika makanan terlalu asam, masuk garam itu dia akan menetralisir atau menyeimbangkan asam basanya. Dan garam itu ditaburkan terakhir. Jangan saat dipanaskan. Oke. Buah asam manis ada anggur, apel, jambu, mangga. Markisa, murbei, pir, sisak, rambutan. Ini buahnya kategori asam manis. Buah manis ada apel manis, kurma, kismis, kesemek, pisang, pepaya, pisang. Ini buah manis karena memang gulanya cukup tinggi. Pisang yang bagus itu yang kapan? Dari sisi warna, pisang itu kan berubah. Dia buah yang terlihat sekali perubahan warnanya, buah itu. Kalau yang gula darahnya tinggi, jangan makan pisang tua. Jangan makan pisang tua. Karena gulanya tinggi. Makan pisang yang masih agak sedikit mengkel. Nah, pepaya, kalau punya pohon pepaya berkah banget deh. Pepaya itu pucuknya manfaat, bunganya manfaat, getahnya manfaat. Pepayanya, pepaya mengkelnya manfaat. Ya, pepaya matangnya manfaat. Itu kalau gudik, kalau apa, bisa bikin sabun pepaya. Sabun pepaya itu. Bisa dibikin sayur pepaya, sayur paya. Bisa dibikin manisan paya, pepaya. Oh, berkah banget punya punya pohon paya itu. Gitu ya, manfaat banget. Ya sembelit pepaya. Masalah rahim, biji pepaya. Biji pepaya sangrai. Disangrai, kering dia, tumbuk, seduh kayak teh. Ambil airnya aja. Ya masalah rahim misalkan membersihkan rahim, habis kuret apa sebelum kalau misalkan harus dikuret, itu salah satu solusi selain dikuret yaitu minum apa biji paya. Dikeringkan, disangrai, kering dia, tumbuk atau blend, di blender, di blend supaya pecah, supaya bubuk. Nah, terus diseduh seperti kopi, ambil airnya aja. Itu biji paya, ya, pepaya. Kulit payanya juga manfaat. Kulit pepaya juga manfaat. Kulit paya itu buat pupuk. Oh, getahnya buat itu, buat sembelit. Getah paya, pepaya mengkel, nah, itu ambilin tuh si getahnya, itu untuk sembelit. Ambil 1 sendok, nanti dapat 1 sendok, larutkan air, minum. Oke, itu ya. Kemudian buah khusus.
melon, semangka, belewah ini buahnya khusus terpisah, memang dia spesial ya. Semangka dan kismis ini kalau kita makan semangka kismis ini berat badan ideal terus. Ini yang dilakukan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Kismis semangka. Beliau juga senang dengan kismis timun. Kismis semangka, kismis timun. Itu cemilannya Aisyah. Barengan kismis dan timun atau kismis pepaya. Maaf, kismis semangka. Kurma, maaf ya, saya ulangi. Ini ibu-ibu ini. Kurma, semangka. Iya, makanya saya ralat. Makanya ini kacau nih karena saya distraksi itu kalau saya ini terkacaukan gitu, distraksi. Oke, saya ulangi, saya ralat. Ya. Kurma, semangka. Kurma, semangka, kurma, timun. Oke. Oke ya. Nah, lalu kita kombinasikan. Protein ditambah pati. Tadi protein apa? Daging-dagingan, ikan. Ditambah pati. Pati tadi apa? Nasi gitu ya. Ini enggak serasi. Protein plus sayuran serasi. Protein netral cukup serasi. Pati plus sayuran ini serasi. Bagus. Pati plus netral cukup serasi, protein plus buah tidak serasi, pati plus buah tidak serasi. Jadi kita nyari keserasian makanan. Nah, kalau di negara maju, daging plus daging nih stick sama kentang. Idealnya begitu. Sebenarnya kita juga udah punya sop ya, sayur sop itu udah bagus banget. Kentangnya ada, wortelnya ada itu. Lengkap. Dikasih daging. Udah cukup itu doang. Kita makan kasih nasi. Orang Indonesia itu memang kebiasaan kaumnya makan nasi. Kalau nggak makan nasi, nggak makan. Udah makan bubur, udah makan ketoprak, nggak makan nasi, nggak makan, Pak. Ah, itu kan bukan nasi gitu. Tadi udah ke bubur. Bubur mah nggak kayak nasi gitu. Memang iya, bubur nasi. Oke, lanjut. Keadaan ideal asam basa jaringan tubuh dan darah manusia kecuali lambung itu dengan pH 7,35 sampai 7,45 atau cenderung basa, agak basa. Keseimbangan ini dapat dijaga dengan banyak makan buah, sebagian besar sayuran, dan rempah-rempah. Setiap jenis makanan berbeda-beda proses pencernaannya. Protein itu sampai 4 jam. Pati, protein itu apa aja? Daging merah, daging unggas gitu ya. Itu 4 jam. Jadi makan daging ayam itu 4 jam baru selesai. Kalau malam-malam makan ayam goreng itu 4 jam baru selesai proses cernanya. Proses cernanya. Makan daging, makan sop kambing malam-malam, nah itu 4 jam baru selesai proses cernanya. Pati 3 jam. Jadi kalau makan nasi goreng, makan ya nasi lah ya, itu 3 jam. Jadi kalau jam 20, jam 8 malam makan nasi, itu 3 jam baru selesai. Berarti baru bisa tidur itu jam 11. Karena baru selesai pencernaan. Sayuran itu 2 jam, buah-buahan 10 sampai 45 menit, lemak 6 sampai 8 jam. Jadi kalau makan gorengan, bakso, semua yang berlemak 6 sampai 8 jam proses cernanya.
Nah, makanan-makanan ini harus dalam kondisi kita ini harus netral, cenderung basa 7,35 sampai 7,45. Angka 7 ini netral, pH dengan pH netral ya. Air putih itu netral. Air putih-putih seperti ini kalau kita tes pH-nya itu ada 7, ada 8. Nah, kan ada tuh yang udah klaim pH 8,9, pH 9, 8 plus. Yang pH-nya tinggi. Yang pH-nya tinggi. Paling bagus air zam-zam. Itu sampai 10 ya. Jadi kalau kita udah keracunan makanan, apa nggak enak body gitu ya, air zam-zam itu obat. pH-nya tinggi. Oke. Kopi, cola, tepung-tepungan, semua bahan tepung-tepungan itu cenderung asam. Ya. Jangan sampai kita terlalu asam tuh. Akibat makanan tidak seimbang berdampak pada gangguan pencernaan seperti kembung, setelah makan kembung, bergas, sembelit, sindrom iritasi usus, mual, rasa panas, mengalami kelelahan terutama setelah makan, kecanduan makanan, ya. Jadi makanan pengennya itu doang gitu ya. Yang manis terus, sukanya coklat terus, sukanya yang dingin terus, itu kecanduan. Ya. Sering sakit kepala, sering ngantuk, erupsi kulit jerawat, ruam, radang kulit, eksim, nyeri kronis, ya pegal otot, nyeri, mirip radang sendi, gejala emosinya, mental dan perilaku seperti perubahan suasana hati, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, cemas, depresi. Ini akibat dari makanan yang tidak seimbang. Kalau tadi kita membahas gizi seimbang, kalau ini sekarang praktek penyiapan makanannya harus seimbang. Sebagian orang tidak mau makan lele dikarenakan ada isu ikan lele makan kotoran. Memang bukan cuma isu, memang iya. Kalau nggak dikasih itu kotoran, itu kata pengusaha lele, itu dagingnya kurang bagus. Terus gimana dong? Dia makan kotoran manusia, istihalah dia nanti. Jadi ketika hewan itu makan kotoran manusia, lele itu sebelum dipasarkan, sebelum dijual, dia dipuasakan dulu 7 hari. Si lelenya itu dipuasakan dulu, baru dijual. Itu para pengusaha lele memang sudah tahu itu. Yang jujur mah, yang jujur mah. Nah, bagusnya kita memang punya sistem lele sendiri ya. Jadi lelenya itu kita tanamlah apa namanya budidamber ya, budidaya ikan dalam ember. Jadi kita satu apa namanya kita bikin ada ember isinya lele, di atasnya itu ada sayur-sayuran gitu. Oh, itu kan makan lele juga, gitu ya. Nanti supaya dia nggak bau, pakai apa? Pakai promol. Bagus. Kalau punya lahan sedikit, misalkan 100 meter, nah itu bikin sistem, ada ayam di situ, peliharaan sendiri, ada ikan-ikannya dibuat. Gak gede deh kamu ya. Oke ya. Kalau kacang hijau gimana? Iya, kayak kacang hijau bagus. Kacang hijau bagus. Makanan yang berbentuk basah apakah yang tidak dimasak? Hanya tomat saja ya, kalau dia awalnya basah kemudian dimasak jadi asam. Kalau yang lain walaupun dimasak ya, sayuran kan basah,
dimasak dia tetap basah. Ya. Cuman sayuran itu jangan di, di, di diproses dengan pemanasan yang terlalu panas itu. Jangan sampai overcook, terlalu matang. Karena nanti dia kalau terlalu panas hilang senyawanya, sebagian senyawanya. Ya, jangan terlalu matang. Jangan overcook. Ya. Bahkan yang bagus makan sayuran itu di blender, dibikin jus. Bagus itu. Jus seledri, jus tomat, itu sayuran, mencukupi kebutuhan sayuran. Ya. Oke. Selanjutnya bentuk feses yang sehat. Kayak gimana sih? Bentuk feses yang sehat. Ya. Karakteristik feses yang sehat berwarna kecoklatan hingga coklat tua. Berbau tak sedap yang cukup menyengat, ini sehat. Jadi kalau bau, BAB-nya bau, sehat. Tidak sakit saat dikeluarkan, nggak ngeden ya, nggak ngeden, nggak keras. Bertekstur lembut, frekuensi buang air besar setiap 2 kali sehari, konsisten, tuntas. Sehat fesesnya tuh. Keluar tanpa paksaan dengan penuh keikhlasan. Ya. Ada bentuknya, ada konstipasi berat, dia bentuknya kecil-kecil, keras. Konstipasi ringan, seperti sosis yang ini ya. Normalnya itu seperti sosis yang halus, bagus itu bentuknya. Ya. Kemudian yang ideal itu kecil, halus, padat di bagian tepi, bentuk idealnya ini bentuk ideal nih untuk BAB 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian yang potong-potong gitu ya, berbentuk sosis tapi tidak halus, dia kemudian yang benyek, agak benyek itu diare ringan, kalau yang encer itu diare yang parah. Oke, warna sekarang. Kalau hitam, warna fesesnya hitam, ini menandakan terjadinya pendarahan pada saluran pencernaan atas ya, serta dapat juga dipengaruhi suplemen zat besi, likoren hitam dan obat yang mengandung bismut pencahar. Kalau kita habis minum herba pencahar, obat pencahar itu dia lebih gelap warnanya, hitam. Minum sienna misalkan, dia lebih gelap. Kemudian yang hijau. Warna fesesnya hijau terlalu banyak mengkonsumsi sayuran serta makanan dan minuman dengan pewarna hijau atau zat besi terbuang di sini. Lalu yang berwarna merah bisa terjadi akibat pendarahan pada sayuran pencernaan ya, pendarahan pada saluran pencernaan bawah, bagian bawah, konsumsi tomat atau makanan berwarna merah terlalu banyak. Kita makan buah naga, tiba-tiba BAB seperti berdarah. Oh, kok BAB-nya seperti berdarah ya? Efek buah naga. Gitu ya. Nah, saya pernah menemui yang kanker usus. Wah, seru ya. Seru, BAB-nya berdarah, keluar darah terus. Terus saya kasih kopi sepel, BAB-nya makin intens. Habis kopi sepel, ayo Bu, kopi sepelnya ini Pak, gimana Bu kopi sepelnya suami masih konsumsi? Udah habis Pak. Ayo beli lagi, saya bilang gitu. Iya kan, gimana setelah minum kopi sepel? Alhamdulillah Pak lebih enak, lebih nyaman, BAB-nya lebih nyaman. Tapi masih berdarah masih, karena kan kanker kan, kanker kolon. Terus habislah kopi sepelnya, tapi udah habis Pak kopi sepelnya. Ayo beli lagi, nggak mahal, kayak gitu ya, mahal. Nggak lama, satu bulan setelah itu beliau masuk suaminya tersebut masuk rumah sakit, lalu dikasihlah pembuangan buatan, dilubangi pakai kantong. Kalau kantongnya penuh, ganti. Penuh, ganti. Hah? Iya. Mahalan sepel, Bu. Dibolongin tuh gratis. Ya. Lalu sudah pasrah aja istrinya, lalu qadarullah meninggal. Karena udah sulit untuk diselamatkan. Ini jangan sampai hal-hal yang seperti itu tuh dianggap sepele gitu.
Berawal dari sembelit. Sembelit. Hati-hati dengan sembelit. Ya. Kemudian warna putih. Sedang ada masalah pada organ hati atau terjadi penyumbatan pada saluran empedu. Kalau warna kuning, ya biasanya kan BAB kuning gitu. Ya, BAB yang bagus itu nggak kuning. Ya. Ya. Kalau kuning, dia mengindikasikan masalah penyerapan gangguan produk enzim serta empedu dalam tubuh. Oranye disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung beta karoten atau terdapat masalah di saluran empedu. Jadi yang bagus itu ya coklat, kecoklatan, coklat cerah, seperti bubur bayi. Bagus. Nah, kalau usus bermasalah, bertoksit, ini sering sakit kepala, bau badan, depresi, masalah kulit, kelelahan, bau mulut, berat badannya tidak menentu. Jangan dianggap orang yang jangan dikira ya orang yang kurus kering itu nggak bermasalah dengan pencernaan. Itu masalah. Perutnya kurus kering, nah, itu masalah. Artinya tidak ada nutrisi yang terserap oleh tubuhnya. Ya. Kembung, perut kembung, rasa kaku, migrain, itu masalah. Oke, gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Ada di mulut ya, ada sariawan, sakit gigi, gusi berdarah. Apa penyebab sariawan? Kurang vitamin, panas dalam, suhu tubuhnya meningkat. Terjadi panas di dalam tubuh. Sakit gigi, gigi berlubang. Kuman, gigi bungsu tidak normal. Ini kalau gangguannya gigi bungsu dikasih herbal nggak bisa. Ya. Kalau gigi berlubang masih oke lah, kalau kuman oke lah. Tapi kalau masalahnya adalah adanya gigi bungsu yang tertinggal, wah itu juga gitu ya. Gusi berdarah, kurang vitamin, kurang bersih, ya. Atau teknik sikat gigi yang salah. Jadi melukai gusi. Nah, itu kan akhirnya berdarah. Kemudian gangguan pada esofagus ada radang kerongkongan. Kalau radang kerongkongan biasanya disebabkan dua hal, infeksi kuman atau naiknya asam lambung. Kemudian lambung, ini ada luka lambung, ada GERD kenaikan asam lambung. Kalau luka lambung disebabkan stres berlebihan, terlalu banyak makan asam dan yang pedas. Ini mengakibatkan luka. Cabe itu vitamin C-nya tinggi. Tapi dia mengiritasi. Dia akan membuat iritasi. Mengiris, merusak ya, dinding lambung. Maka jangan terlalu banyak. Apa sih manfaatnya sampai level 7, level 15, manfaatnya apa? Level kepedesan itu memang buat apa tujuannya? Kalau mukbang dia pakai cabai banyak itu bohong gitu. Itu pakai ada satu jenis tanaman yang mirip cabai tapi bukan cabai. Nggak pedes. Rasanya nggak ada rasanya. Jadi jangan sampai ketipu sama TV. Ya. Mukbang yang cabainya banyak itu jangan ketipu. Ya. Oke. Karena ada saudara saya meninggal karena kenaikan asam lambung. Setelah saya nanya-nanya keluarga ya, kenapa kok bisa? Karena memang tiap hari itu ngebaso karena ya kalau ngerumpi kan enaknya sambil ngebaso ya. Nah, nah kalau makan bakso itu sambelnya, saus itu nggak kira-kira. Nah, akhirnya apa? Allah takdirkan meninggal lewat masalah di lambung. Gitu. Kan kita harus
Meninggal kan udah faktor umur ya. Oke, itu udah clear. Nggak bisa kita. Tapi kan kita lihat penyebab-penyebab awal gitu. Pemicunya. Usus halus. Ini bisa mengalami apa? Radang usus. Kalau terjadi peradangan, infeksi, ini karena kuman. Infeksi kuman, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat. Kenapa kok bisa? Harusnya kan makanan yang masuk itu dia sudah dibakar asam lambung, bakterinya sudah mati kan asam lambung. Tapi kok bisa ke radang usus? Dari mana masuknya si kuman ini? Dari fermentasi tinja, pertumbuhan bakteri. Jadi sembelit parah, gitu ya, sembelit parah, bakterinya kemana-mana, masuk dia ke usus halus dan menginfeksi. Jadi bukan lewat jalur lambung. Kalau jalur lambung aman. Atau asam lambungnya memang lemah. Nggak kuat asam lambungnya, bakteri loss. Biasanya kalau yang bakteri loss dari lambung itu menyebabkan tipes. Ya, tipes itu adalah ya asam lambung gagal untuk menghancurkan bakteri. Tapi kalau radang usus itu bisa terinfeksi dari bakteri yang datang dari usus besar. Oke. Usus besar nih paling banyak di mana? Sembelit. Apa sembelit itu kenapa? Kurang serat, kurang minum, kurang gerak, terlalu sering duduk. Kurang serat berarti kalau sembelit, kurang serat, ya perbanyak serat aja. Ya. Kalau kita pakai apa? Kalau kurang serat. Yang paling cepat itu pepaya. Pepaya itu dia punya enzim papain yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Papain ini bagus banget untuk menyuplai dan melancarkan BAB. Ya, menyuplai enzim dan melancarkan BAB. Ya, kurang minum ya banyak minum. Kurang gerak ya banyak gerak, jalan kaki. Terlalu sering duduk ya stretching. Diare, mengkonsumsi makanan minuman yang terkontaminasi oleh kuman, berarti loss asam lambungnya. Ya. Lalu anus ada wasir ambeien. Sembelit, terlalu mengejan, terlalu lama duduk, ini adalah penyebab dari wasir. Ketahui penyebabnya, baru berikan solusinya. Itu ya terbaiknya ya. Oke, nanti ini silakan dibaca detailnya ya. Saya kasih tugas untuk membaca. Ini tinggal sariawan itu apa, nanti dibaca. Terapi herbalnya, pencegahannya nanti dibaca. Terapi herbalnya berkumur dengan minyak herba sinergi. Jadi kumur-kumur dengan MHS, menyikat gigi dengan PGH, mengkonsumsi madu es jaga, madu multiflora. Oke. Kemudian sakit gigi, ini silakan nanti dibaca penyebabnya, detailnya ya, pengobatannya, pencegahan, terapi herbalnya, berkumur dengan MAS, menyikat gigi, mengkonsumsi androgapis 3x2 kapsul. Gusi berdarah, terapi herbalnya berkumur dengan minyak herbal MHS, menyikat PGH, mengkonsumsi gamat madu. Oke, nanti silakan nanti ini dibaca-baca. Gusi berdarah, radang tenggorokan, ya, lalu luka lambung. Ini sudah saya buat mudah ya. Pencegahannya apa, terapi herbalnya apa, gejala pengertiannya, gejala, penyebab, pengobatan. Oke, ini tinggal dibaca-baca aja. Oke. Sampai nanti sembelit. Pilihan herba HNI. Hania Juicy Vape Drink 3x1 saset selama 1 pekan. Ya. Kopi Sepol 3x1, Sienna 3x3, Zaitun 3x1 selama 1 pekan. Ini colon cleansing nih. Yang nanya colon cleansing
Ya, ini Hania Juicy Vape Drink 3 kali 1 saset selama sepekan. Ini colon cleansing. Kopi Sevel 3 kali 1, Sienna 3 kali 3, Zaitun 3 kali 1 selama 1 pekan. Ini colon cleansing. Kopi Sevel Biosir selama 1 pekan. Sari kurma and green selama 1 pekan. Ini waktu saya ngajar di BC 4, itu ada ibu-ibu yang colon cleansing ketika naik tangga atas itu biasanya harus megangan capek gitu ya, harus banyak istirahat, dia baru berapa langkah istirahat karena capek, dadanya nggak kuat, jantungnya nggak kuat. Tapi setelah colon cleansing rutin dia minum, dia colon cleansing sari kurma and green selama sepekan. Saya ngajar sisa pencernaan, besoknya praktek selama 1 pekan, naik tangga tuh cepet banget. Pak Cecep, alhamdulillah kali. Saya 1 pekan minum and green, sari kurma and green, dada saya nggak berdebar-debar, BAB saya plong tuntas gitu. Ah, dia cerita begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, silahkan. Nanti kalau mau colon cleansing atau mau ada program ini bisa dengan 4 resep ini, pilihan 4 resep ini. Lalu terapi buah, ya. Selama 1 pekan juga makannya buah, perbanyak buah. Ya. Kalau mau pakai pisang Ambon, pakai pisang Ambon. Kalau mau pakai pepaya. Pisang Ambon pagi 3, siang 3, malam 3. 3 sampai 7. Kalau bisa 7. Kalau bisa 7, pisang Ambon kalau bisa 7. Pagi 7, siang 7, malam 7. Itu yang saya lakukan. Hah? Boleh, tapi kalau di proses colon cleansing yang itu cuman hanya buah yang kaya serat dan memang melancarkan BAB. Oke. Pisang Ambon 3 sampai 7, idealnya 7. Pagi 7, siang 7, malam 7. Iya. Makan nasinya dikepel. Ibu kalau pengen makan nasi monggo. Ya, pagi 7, siang karena kan nasi itu kan nggak ada kosongan, Bu. Ya. Benar kayak burung. Bu, burung itu geraknya lincah. Nggak ada burung yang geraknya lambat tuh nggak ada. Turu burungnya nggak ada. Burung sakit ada. Ya. Pisang Ambon pagi 7, siang 7, malam 7. Selama 7 hari. Pepaya 1 kilo bagi 3. Sehari 1 kilo. Bagi 3 selama 7 hari. Berarti seminggu itu 7 kilo. Oke. Nah, herbalnya ini. Jadi konsumsi herbal, konsumsi buah. Itu coba nanti ya di sini silahkan termasuk yang online yang hari ini hadir, silahkan colon cleansing. Tapi sebelum colon cleansing timbang dulu berat badannya. Ya. Jadi tugas pekan ini colon cleansing deh semua. Ya, terserah pilihannya dengan herbal apa aja, terserah. Ya. Timbang dulu berat badannya berapa, lalu nanti sebelum kuliah timbang lagi berat badannya berapa. Ya. Pilihan herbalnya tadi, buahnya kalau nggak kuat 7, ya 3 sampai 7, idealnya 7. Ya, 3 sampai 7 pisang Ambon. Kalau yang pepaya 1 kilo dibagi 3. 1 bagian di pagi hari, 1 bagian di siang hari, 1 bagian. Kalau saya itu setengah. Pagi setengah. Sarapan saya itu pepaya setengah pagi. Ya. Oke. Ya, tugasnya nanti kita akan bertukar informasi. Oke. Diare, wasir, nanti silakan dibaca. Kalau wasir ketemu yang wasir, dia harus colon cleansing dulu. Colon cleansing dulu selama sepekan. Itu dengan sendirinya BAB-nya dengan sendirinya wasirnya tuh selesai dengan sendirinya gitu. Nggak butuh operasi dan sebagainya.
Oke. Terapi holistik nanti terapkan dengan menjaga 5C. Cukup nutrisinya, cukup airnya, cukup geraknya, cukup tidur, cukup tenang. Oke, pencegahannya. Cukup nutrisi, berarti nutrisi dicukupkan. Cukup air, airnya diminumkan. Cukup gerak, berarti gerak kita cukup. Jangan terlalu berat, jangan terlalu nggak ada pergerakan. Cukup tidur, cukup tenang. Menjalani kehidupan itu tenang aja. Cara buat tenang itu dengan seni pernafasan. Pernafasannya diperbaiki. Boleh dengan pernapasan 4-6. Gimana tuh caranya? Nanti di materi pernapasan. Oke. Kemudian kalau terapi pijat dan relaksasinya nanti pijat bagian-bagian ini nih. Oke, kalau masalah perut berarti pijat di zona perut. Ini kalau pijat mandiri ya, pijat tangan misalkan. Nah, ini zona perutnya. Ini bagian ini zona perut nih. Bagian ini yang dipijat. Boleh ditekan-tekan, boleh dipijat begini. Kalau kita sama orang memang bisa enak. Kalau kita mandiri nih. Oke. Kalau kita misalkan kaki sama di zona kaki bisa ya. Ya. Saya biasanya sambil dengar taklim pegel misalkan ya. Itu refleksi kaki sendiri. Oke. Ini zona-zonanya. Dipijat, direlaksasi di area sini. Ini enak nih. Kalau sakit kepala berarti zona kepala. Sakit gigi, sakit kepala, itu di zona kepala. Kalau di sesak nafas, ada bronkitis, ada asma, berarti di zona dada, di pijatnya. Ya. Kemudian dari pusar ke bawah, ini zona panggul ke bawah gitu ya. Itu pijatnya di zona itu, termasuk reproduksi. Nah, itu. Pijat di situ. Oke. Kemudian terapi bekamnya untuk gangguan usus, gangguan lambung gitu ya. Ini gangguan usus bekamnya sini, titik bekamnya. Nanti ya belajar bekam nanti. Ini bekam area depan bisa. Tapi gimana caranya nanti? Kan belum materi bekamnya kan. Sabar ya. Nah, ini terapi herbal HNI-nya. Tembelit, wasir, gangguan lambung, usus, kopi sepak. Tadi udah ya. Ini tinggal tambahannya aja. Oke, perawatan sih sepertinya pencernaan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah setelahnya, menjaga stabilitas spiritual, mental, emosi, tidak berlebihan ketika makan, mendahulukan makan buah, tidak meniup makanan dan minuman panas, tidak minum air saat dan setelah makan, tidak bersandar saat makan. Kalau bersandar itu lambung itu posisinya nggak siap makan, nggak siap mencerna. Kalau sambil nyender, nonton, ngumil gitu ya, itu nggak siap. Jadi makan tuh memang tegap. Ya. Makan dengan perlahan, kunyahannya banyak, 30-33 kali kunyahan. Tidak langsung tidur setelah makan, tadi sesuaikan dengan makan apa kita. Proses cernanya itu 6 jam sampai 45 menit, tergantung jumlah waktunya, waktu cernanya. Airnya cukupkan, tidak menahan BAB. Kalau BAB ditahan itu biasanya hasrat hilang. Hasrat BAB-nya hilang dan akhirnya jadi sembelit. Mengkonsumsi makanan kaya serat, nutrisi dan termasuk produk HNI. Selesai. Oke. Selesai, kita berjumpa kembali pekan depan dengan materi sistem perkemihan insya Allah. Oh, 17-an ya? Ya, mau makan kerupuk. Ya, berarti pekan berikutnya tanggal 24 ya.
Insya Allah. Pekan depan kita ada HUT RI. Ya. Ada HUT RI, maka kita libur. Semuanya nanti meramaikan di kampungnya masing-masing. Ya, mungkin ada pertanyaan ini? Nggak kelihatan. Lomba turunin berat badan. Oke, ini ada kalau wasir yang sudah berdarah-darah, wasir ya berdarah ya. Colon cleansing dulu aja. Colon cleansing, nanti dia akan sehat dengan sendirinya insya Allah. Ya, kalau berdarah, tambahkan gamat dan balur MHS di area yang lukanya. Oke, kita akhiri pertemuan kita ini sama-sama melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.